Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Castro, NPM 2017 43500 dari kelas X7B, mata kuliah riset operasional. Saya akan membahas pemodelan linear programming, kasus maksimasi, penyelesaian dengan metode simplex. Saya akan membahas soal nomor 16, example 2, agrikultur. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 100 hektar dan berencana untuk menanam paling banyak 3 tanaman. Harga benih untuk tanaman A, B, dan C masing-masing $40, $20, dan $30 per hektarnya. Masing-masing maksimal $3.200 dapat digunakan untuk benih. Tanaman A, B, dan C masing-masing membutuhkan 1, 2, dan 1 hari kerja per hektarnya. Dan tersedia maksimum 160 hari kerja. Jika petani dapat memperoleh keuntungan sebesar $100 per hektar pada tanaman A, 300 per hektar pada tanaman B, dan $200 per hektar pada tanaman C. Berapa hektar dari setiap tanaman yang harus ditanam untuk memaksimalkan keuntungan? Di sini saya membuat dalam bentuk poin agar lebih mempermudah kita menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama yaitu petani harus memutuskan berapa hektar dari setiap tanaman yang harus ditanam. Jadi variabel keputusannya yaitu X1 jumlah hektar tanaman A, X2 jumlah hektar tanaman B, X3 jumlah hektar tanaman C. Nah, saya membentuk model programming linearnya dulu. Yang pertama, saya menentukan fungsi tujuan. Tujuan petani adalah memaksimalkan keuntungan di mana P sama dengan 100x1 plus 300x2 plus 200x3. Fungsi pembatasnya, petani terkendala oleh banyak hektar yang tersedia untuk ditanam. Untuk uang yang tersedia untuk benih dan hari kerja yang tersedia, ini mengarah pada kendala berikut. Yang pertama, yaitu ada kendala area. X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari 100. Batas harga 40X1 tambah 20X2 ditambah 30X3 kurang dari 3200. Kendala buru atau waktu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kurang dari 160. Selanjutnya di sini saya mengubah ke model simplex. Nah, di model simplex ini juga saya menentukan fungsi tujuan, tapi dimaksimumkan. Dengan menambahkan kendala non negatif, kita memiliki model berikut untuk masalah pemrograman linear. Memaksimalkan P sama dengan 100x1 ditambah 300x2 ditambah 200x3, maka terbentuk persamaan yaitu P dikurang 100x1 dikurang 300x2 dikurang 200x3 dikurang 0x1 dikurang 0x2 dikurang 0x3 sama dengan 0. Kenapa dia berubah jadi negatif? Karena dia berpindah ruas ke sebelah kiri. Bisa juga kita buat dalam bentuk persamaan minus 100x1 minus 300x2 minus 200x3 minus 0x1 minus 0x2 minus 0x3 plus P sama dengan 0. Selanjutnya saya membuat fungsi tujuan. X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari 100, 40X1 ditambah 20X2 ditambah 30X3 kurang dari 3200, X1 tambah 2X2 ditambah X3 kurang dari 160, X1, X2, X3 lebih dari 0. Selanjutnya kita memperkenalkan variabel slack dan membentuk sistem awal. X1 tambah X2 tambah X3 plus S1 plus 0S2 plus 0S3 sama dengan 100. Di sini di baris pertama hanya select pertama yang nilainya 1, select kedua dan seterusnya itu nilainya 0. 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 sama dengan 3200. Ini sama seperti baris pertama, hanya S2-nya yang bernilai 1, S1 dan seterusnya itu nilainya 0 karena kan select baris kedua ini yang hanya nilainya 1. Nah, di baris ketiga juga sama, hanya select ketiga yang nilainya 1, select 1 dan kedua itu nilainya 0. Nah, lalu X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari 0. Sistem awal tadi memiliki 7 dikurang 4 sama dengan 3 variabel bukan dasar. Variabel bukan dasar itu yaitu select tadi, S1, S2, S3, dan 4 variabel dasar X1, X2, X3, dan P. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, di tabel simplex ini bisa kalian lihat ada X123, S123, P, dan NK. Variabel dasar S1, S2, S3, dan P. Nah, di sini kita masukkan nilai ini tadi ke tabel simplex. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi. Iterasi yang pertama saya lakukan itu yaitu iterasi 0. Di mana pada iterasi 0 ini belum terjadi perubahan nilai apapun karena masih iterasi 0. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 2. Biar dia terjadi perubahan
pada nilai di tabel tersebut. Pertama kita menentukan kolom kunci, menentukan baris kunci, menentukan angka kunci. Nah, menentukan kolom kunci yaitu kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Menentukan baris kunci, nilai indeks yang terkecil positif. Menentukan angka kunci, angka yang terjadi karena perpotongan antara kolom dan baris kunci. Bisa kalian lihat pada tabel simplex. Nah, pertama kan kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci tadi memiliki nilai negatif terbesar. Nilai negatif terbesar itu terdapat pada kolom X2 minus 300. Nah, berarti X2 ini merupakan kolom kunci. Selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci ini nilai indeks yang terkecil positif adanya di S3 160. Nih, berarti warna orange ini itu kolom kunci dan kuning ini baris kunci. Selanjutnya kita menentukan angka kunci. Angka kunci itu perpotongan antara kolom dan baris kunci. Nih, bisa kalian lihat itu perpotongannya terjadi pada X2 dan S3, nilainya 2. Nah, maka di sini saya buat keterangan biar kalian bisa lebih paham dan bisa kalian mengerti sendiri. Warna orange itu kolom kunci, warna kuning itu baris kunci, dan warna hijau itu angka kunci. Angka kunci harus diubah menjadi angka 1, dan sisanya pada kolom kunci harus diubah menjadi angka 0. Nah, di sini angka 2 ini tadi, si angka kunci harus kita ubah menjadi angka 1. 1, 20, dan minus 300 ini harus kita ubah menjadi angka 0. Maka kita lakukan nih, perhitungan seperti ini. Baris R3 ini dikali dengan setengah. Maka dapat nilai 0,5, 1, 0,5, 0, 0, 0,5, 0,80. Nah, di sini kan udah iterasi 1 udah kita lakukan. Akan tetapi kan si kolom kunci tadi belum berubah menjadi 0 sisanya. Tapi angka kunci sudah berubah menjadi angka 1. Maka kita lakukan perhitungan biar sisa pada kolom kunci ini tadi itu berubah menjadi angka 0. Nah, kita lakukan perhitungan yaitu minus 1 dikali R3 plus R1 maka R1. Minus 20 dikali R3 ditambah R2 maka R2. 300 dikali R3 plus R4 maka R4. Nah, kita lakukan perhitungan ini maka dapat nilainya 0, 0, 1, dan 0. Catatan, angka kunci sudah berubah menjadi angka 1. Selanjutnya ubah pada kolom kunci menjadi angka 0 kecuali angka kunci. Nah, di sini kan tadi sudah saya sebutkan angka kuncinya udah 1 nih, tapi sisanya belum 0. Maka kita lakukan perhitungan biar si sisa kolom kunci tadi itu berubah menjadi angka 0. Nih, kita lakukan perhitungan seperti ini. Minus R1 dikali R3 berarti minus 1 dikali 0,5 ditambah R1 dapat 0,5 dan seterusnya. Minus 200 dikali R3 minus 200 dikali R3 R3 ditambah R2 maka dapat 30 dan seterusnya. 300 dikali baris ketiga ditambah R4 maka dapatnya 50 dan seterusnya. Bisa kalian hitung sendiri dengan rumus yang sudah saya tulis di sini pada PowerPoint ini. Nah, ada catatan lagi nih. Angka pada kolom kunci sudah berubah menjadi angka 0 kecuali angka kunci tersebut dan angka lainnya mengikuti perhitungan. Nah, di sini kan tadi udah kita hitung maka kolom kunci kan udah menjadi angka 0 dan angka kunci sudah menjadi angka 1. Selanjutnya kita melakukan iterasi kedua, di mana sama seperti iterasi pertama, kita cari nih, kita tentukan dulu kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, di sini kita tentukan kolom kunci karena nilainya paling besar itu minus 50, maka ini bisa kita tentukan S3 ini merupakan kolom kunci. Dan kita bisa lihat pada indeks nilai 20 ini positif terkecil. Berarti kita bisa tentukan S1 ini baris pertama ini merupakan si baris kunci. Nah, dari perpotongan si kolom dan baris kunci ini bisa kita ketahui bahwa 0,5 ini merupakan si angka kunci. Lalu kita sama seperti iterasi pertama melakukan perhitungan si angka kunci ini tadi harus berubah menjadi angka 1 dan sisanya ini harus berubah menjadi angka 0. Kita lakukan perhitungan pertama yaitu 2 dikali R1 maka menjadi R1. 2 dikali R1 2 dikali 0,5 sama dengan 1. Nah, sisanya mengikuti perhitungan sama.
kita hitung juga menggunakan rumus ini, maka dapat barisnya seperti ini. Nah, ada catatan, angka kunci sudah berubah menjadi angka 1, selanjutnya ubah angka pada kolom kunci menjadi angka 0 kecuali angka kunci. Nah, angka kunci kan udah berubah menjadi angka 1, tapi sisa kolom kunci belum berubah menjadi angka 0, maka kita lakukan perhitungan dengan rumus ini, dengan yang sudah saya tentukan maksudnya. Nah, udah selesai nih, kita mendapatkan si angka kunci udah berubah menjadi angka 1, sisanya udah berubah menjadi angka 0. Nah, udah dapat kita ketahui angka pada kolom kunci sudah berubah menjadi angka 0 kecuali angka kunci tersebut dan angka lainnya mengikuti perhitungan. Nah, di sini di iterasi pertama tadi, kenapa si S3 ini berubah menjadi X2? Karena kan mengikuti si kolom kunci. Yang kita hitung pertama itu si kolom kuncinya X2, maka dia berpindah ruas ke sebelah kiri. S3 berubah menjadi X2, dan juga pada iterasi kedua, karena kita menghitung baris ketiga, si X3, maka si S1 ini nanti berubah menjadi si X3. Nah, karena kita melakukan perhitungan X3, maka pada variabel dasarnya tuh si S1 berubah menjadi X3. Nah, kita udah mendapatkan hasil nih. Karena udah tidak ada lagi pada X1, 2, 3 itu udah nggak ada lagi nilai negatif terbesar, maka udah dapat hasil yaitu indeksnya 40, 860, dan 26.000. Semua indikator di baris bawah adalah non negatif dan sekarang kita dapat membaca solusi optimalnya. X1 yaitu 0 karena X1 di sini sudah tidak ada nilainya. Emang tidak ada karena kan yang kita hitung hanya baris X3 dan X2. X2 sama dengan 60. Nih, si X2 tadi nilai indeksnya 60. Si X3 nilai indeksnya 40. S1 itu tidak ada karena udah berubah menjadi X3, maka nilainya 0. S2 tetap ada, nilainya 800. S3 juga tidak ada karena S3 udah berubah menjadi X2, maka nilainya 0. Dan P sama dengan 26.000. Nih, 26.000 nilai P. Nah, jadi jika petani menanam 60 hektar di tanaman B, 40 hektar di tanaman C, dan tidak ada di tanaman A, keuntungan maksimum yaitu $26.000 akan direalisasikan. Fakta bahwa S2 sama dengan 800 memberitahu kita bahwa keuntungan maksimal ini dicapai hanya dengan menggunakan X2 dikali X3, yaitu 60 dikali 40, maka hasilnya $2.400 dari $32.000 yang tersedia untuk benih. Artinya kami memiliki kelonggaran $800 yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Sekian penjelasan soal dari saya mengenai kasus maksimasi metode Simplex. Jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang gugup, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Kepada dosen yang telah memberikan materi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.